Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar metode dekomposisi LU ya, untuk menyelesaikan sistem persamaan linier. Hari ini kita akan belajar dua metode sekaligus. Yang pertama adalah Gauss-Seidel dan yang kedua Jacobi ya. Kenapa dua sekaligus? Karena perbedaannya itu nggak jauh beda ya. Jadi nanti akan dibahas seperti apa sih metode Jacobi ketika kita membahas metode Gauss-Seidel ini. Oke. Metode ini merupakan bagian dari metode iteratif ya, atau metode hampiran ya. Dan ini itu adalah alternatif katanya dari metode eliminasi ya, yang digambarkan pada bab sebelumnya gitu ya. Jadi sebelumnya kita kan pakai istilah metode eliminasi maju ya, kemudian mundur ya dalam dekomposisi LU itu. Nah, di sini adalah kita akan belajar satu metode hampiran yang merupakan alternatif gitu ya untuk dari metode eliminasi yang sebelumnya kita pelajari ya. Intinya di sini metode Gauss-Seidel ini adalah metode iteratif yang paling banyak digunakan gitu. The most commonly used iterative method. Oke, misalnya di sini kita mau menyelesaikan ini ya, sistem persamaan linear ya, yang dinotasikan dengan AX sama dengan B ya. A ini adalah matriks koefisien, X ini adalah vektor variabel yang tidak diketahui, dan B ini adalah vektor dari ruas kanan ya, dari sistem persamaan linear yang isinya konstanta. Oke. Misalnya untuk ya sebagai konsep yang sederhana ya, kita ambil aja yang 3x3 gitu ya matriksnya, supaya lebih simpel ya, hanya untuk memahami bagaimana sih cara kerja dari metode ini gitu ya. Sebenarnya metode ini bisa dipakai untuk masalah yang lebih besar gitu ya. Nah, di sini if the diagonal elements are all non-zero, jika semua elemen diagonalnya ya, atau diagonal utamanya itu semuanya tidak nol ya, the first equation, nah maka persamaan pertamanya itu bisa diselesaikan dengan cara mencari X1. Kemudian langkah berikutnya atau persamaan yang kedua untuk X2 dan persamaan ketiga untuk X3. Oke. Rumus untuk mencari X1 itu adalah ini. X1 sama dengan ini P1 min. Oke. Bayangkan sebenarnya persamaan yang pertama itu awalnya gini ya, A11 X1 gitu ya, kemudian ditambah A12 X2 ya, ditambah A13 X3 sama dengan B1 begitu ya asalnya. Kalau kita mau bikin persamaan ini diubah menjadi secara eksplisit, X1 sama dengan, bayang ya, jadi yang ini pindah ruaskan ke kanan gitu ya, nanti yang ruas kanannya dibagi dengan koefisien dari A11 ya, jadilah persamaan ini. Oke. Nah, begitupun untuk X2 dan X3 ya. Jadi untuk persamaan yang kedua kita pindah ruaskan atau kita manipulasi aljabar ya, supaya persamaannya itu menjadi X2 sama dengan gitu ya. Kemudian persamaan ketiga kita ubah supaya persamaannya menjadi X3 sama dengan ya. Oke. Setelah kita mengubah
yang asalnya dari sistem persamaannya yang isinya ada 3 persamaan linear, kita ubah bentuknya menjadi 3 ini ya. X1 sama dengan, X2 sama dengan, dan X3 sama dengan. Nah, langkah berikutnya baru kita ke proses pencarian solusi. Ya. Dengan cara apa? Dengan memilih tebakan untuk nilai X. Ya. Nah, a simple way katanya, cara yang sederhana untuk mendapatkan tebakan awal itu adalah mengasumsikan bahwa semua nilainya itu 0 ya. To assume that they are all 0. Jadi kita asumsikan semua variabel yang mau kita cari itu nilainya 0. These zeros, nah semua nilai 0 ini kemudian kita substitusikan ke persamaan 11.5a, di mana 11.5a itu adalah persamaan untuk mencari X1 ya. Jadi kita substitusikan ke persamaan ini 11.5a yang kalau kita substitusikan X2 dan X3-nya sama dengan 0, maka kita akan mendapatkan ini X1 itu sama dengan B1 per A11 ya. Coba aja kita lihat persamaannya ya. Bayangkan kalau X2-nya 0 dan X3-nya 0, maka ini akan menjadi B1 per A11 gitu ya. Kemudian nih langkah berikutnya kita substitusikan nilai yang baru dari X1 ini. Kan kalau kita substitusikan X1, X2 dan X3-nya 0, kita kan akan dapat nilai X1 ya. Sebenarnya nilai X1 itu awalnya 0 juga. Nah, cuma karena nilai X1 itu kita cari lebih dulu, maka nilainya akan berubah bukan 0 lagi, tapi B1 per A11 gitu ya. Nah, pada saat kita mau mencari X2 di sini ya, nilai X1 ini kita gunakan bukan yang 0 tapi yang terbaru tadi, yang X1 yang barusan sudah dihitung gitu ya. Nah, sedangkan X3 karena X3 itu memang belum kita hitung, jadi X3-nya kita buat sama dengan 0 gitu. Oke ya. Nah, jadi di sini then kemudian kita substitusikan nilai yang baru dari X1 ini with the previous guess of zeros. Nah, oke, dengan nilai X3-nya yang masih 0 ke persamaan ini untuk menghasilkan nilai X2 yang baru ya. Kemudian kita substitusikan nilai X1 dan X2 yang sekarang nilainya sudah tidak 0 ke persamaan yang C ya, yang ini nih, untuk mendapatkan nilai X3 ya, to calculate a new estimate for X3 ya, untuk menghasilkan nilai X3 yang baru. Kemudian then we return to the first equation. Kemudian kita kembali ke persamaan yang pertama dan kita ulangi prosedurnya semuanya sampai solusinya itu konvergen mendekati nilai yang sebenarnya gitu ya. Apa sih yang dimaksud dengan kembali ke persamaan satu? Ketika kita sudah sampai persamaan C ya, yang ini, kita kan udah dapat 3 nilai ya, X1, X2 dan X3. Nah, kita kembali lagi ke persamaan 1, kita cari lagi X1 yang baru lagi gitu ya. Dengan catatan X1 yang barunya ini kita menggunakan X2 dan X3 yang tadi sudah kita hitung yang baru, bukan yang 0 yang awal. Gitu. Ngerti enggak? Nanti kan dapat tuh X1 yang baru ya. Nanti cari lagi X2 tapi menggunakan X1 yang baru. Nah, kalau X3-nya kan masih yang lama gitu. Terus saja diulang-ulang gitu ya. Sampai kapan? Sampai solusinya itu konvergen mendekati nilai yang sebenarnya ya. Akan tetapi konvergen ke nilai yang sebenarnya itu kan kalau nilai yang sebenarnya diketahui ya kan. Gimana kalau tidak diketahui? Maka kita menghitungnya EA epsilon A ya, Galat aproksimasi ya. Galat aproksimasi. Di sini
nggak cuman epsilon A tapi ada I-nya, di mana I ini adalah iterasinya yang keberapa gitu ya. Gimana rumusnya? Kan kalau epsilon A itu kan solusi yang baru dikurangi solusi yang lama gitu ya, dibagi dengan solusi yang baru kan gitu ya. Nah, jadi di sini tinggal dihitung ya. XI ke J. Nah, di mana J dan J-1 ini adalah iterasi sekarang dan sebelumnya. Jadi ini solusi sekarang dikurangi solusi sebelumnya dibagi solusi sekarang. Oh sorry, I di sini menunjukkan kan variabelnya ada 3 ya, X1, X2 dan X3 ya. I-nya di situ kita bisa menghitung galatnya itu untuk X1 gitu ya. Galat untuk X2 dan galat untuk X3 gitu ya. Karena setiap kita mendapatkan solusi itu kan ada 3 nilai ya, X1, X2 dan X3. Nah, kita bisa menghitung galatnya untuk masing-masing gitu ya. Epsilon A untuk yang variabel ke-1, epsilon A untuk variabel kedua dan seterusnya. Nah, di sini solusi baru dikurangi solusi sebelumnya dibagi dengan solusi yang baru. Kapan berhentinya? Ya, kalau nilai yang sebenarnya tidak diketahui, kita bisa berhentikan komputasinya sampai nilai epsilon A-nya kurang dari epsilon S, di mana ini adalah toleransi errornya ya. Oke, kita coba lihat contoh ya supaya lebih kebayang. Di sini kita akan menyelesaikan sistem persamaan linear ini menggunakan metode Gauss-Seidel yang tadi sudah kita bahas konsepnya ya. Nah, ini katanya solusi yang sebenarnya sudah diketahui ya. X1-nya 3, X2-nya min 2,5 dan X3-nya sama dengan 7 ya. Langkah yang pertama kita cari dulu X1 ya. Masih ingat tadi ketika kita mencari langkah yang pertama kita tulis dulu deh. Kita tulis dulu, kita ubah dulu ya. Kita ubah dulu dari bentuk yang seperti ini, yang standar ya, sistem persamaan linear ya, kita ubah menjadi seperti ini ya. X1 sama dengan, X2 sama dengan, dan X3 sama dengan ya. Setelah itu langkah yang pertama kita cari X1 dulu ya. Masih ingat ketika langkah yang pertama itu semua X-nya 0 semua gitu ya. X1, X2 dan X3-nya sama dengan 0. Dan yang pertama itu kita cari X1-nya dulu ya. X1 di sini kalau kita lihat rumus X1 kan ada X2 dan X3. Kita substitusikan X2 dan X3-nya 0. Makanya nilainya jadi ini 7,85 dibagi 3 ya. Hasilnya 2,61667. Oke. Kemudian kita cari X2 ya. Untuk mencari X2 lihat rumus yang ini. Kita butuh X1 dan X3. X1-nya pakai yang ini. Ya. Jadi di sini min 0,1 kali X1 ini ya. Kali X1 ini. Kenapa suku yang terakhir 0? Karena X3-nya masih 0 gitu ya. Jadi ini dihitung, nanti dapatlah nilai X2-nya min 2,79 dan seterusnya. Oke. Kemudian kita cari X3 ya. Untuk mencari X3 kan butuh X1 dan X2 ya kan. X1-nya tadi sudah kita dapat ini. X2-nya juga sudah kita dapat, tinggal dimasukkan ke rumus X3 dan dihitung, dapatlah 7,00 sekian ya. Itu baru iterasi yang pertama ya. Kita lanjutkan ke iterasi yang kedua. Maka proses yang sama akan diulangi lagi ya. Kita cari dulu X1. Untuk cari X1 kita butuh X2 dan X3. Nah, sekarang sudah enggak 0 ya. X3-nya pakai yang terbaru yang tadi. Nanti kita dapat X1-nya segini ya. Kemudian X2-nya dihitung dengan X1 dan X3 yang baru ya. Hasilnya ini. Kemudian X3-nya dihitung dengan X1 dan X2 yang baru. Hasilnya ini. Dan kalau kita hitung epsilon T-nya, karena kita sudah tahu
true value-nya ya, nilai yang sebenarnya tadi. Ternyata untuk X1 kita bandingkan kan tadi solusinya itu 3 ya. X1 itu 3 ya. Nah ini 3 min 2,5 dan 7 ya. Jadi kita hitung aja ini dibandingkan dengan 3, errornya itu 0,31%, epsilon t-nya. Untuk X2 errornya 0,015%, dan X3-nya 0,0042%. Ya. Nah, kalau kita lihat metode ini converging on the true solution. Jadi dia konvergen ke solusi yang sebenarnya, ya. Kita lihat ini mendekati ya, ini mendekati 3, mendekati min 2,5 dan ini mendekati 7. Sebenarnya di langkah 1 ini kita juga bisa menghitung errornya ya. Cuma di sini di contoh ini nggak dihitung ya. Sebenarnya ini bisa dihitung ya, errornya berapa. Ini juga bisa dan seterusnya bisa ya. Oke. However, in actual problem, nah akan tetapi katanya dalam sorry sebelum ke situ. Ini ada satu kalimat yang terlewat. Additional iterations, iterasi tambahan itu dapat diaplikasikan untuk memperbaiki solusi, memperbaiki jawaban ya. Ya kita lihat aja X1 itu awalnya 2,6167 ya. Masih cukup jauh dari 2 ya. Setelah iterasi kedua ternyata dari 3 ya. Agak jauh dari 3 kan ini solusi yang sebenarnya 3 nih ya. Di iterasi kedua sudah mulai mendekati 3 gitu ya. Jadi ketika kita menambah iterasinya, solusinya jadi lebih baik gitu ya. Begitupun X2 dan X3 ya. Akan tetapi dalam masalah yang sebenarnya di dunia real ya, mungkin kita tidak tahu jawaban yang sebenarnya itu sebelumnya, a priori itu sebelumnya. Jadi kita nggak tahu solusi yang sebenarnya gitu ya. Karena kalau udah tahu solusi yang sebenarnya, ngapain kita cari solusi yang ini ya kan? Udah ya kan? Pakai aja solusi yang sebenarnya, ya kan? Jadi dalam kondisi real kan kita nggak tahu solusi yang sebenarnya gitu. Nah makanya kita bisa menggunakan untuk mengecek akurasinya menggunakan epsilon a ini gitu ya. Nah masih ingat tadi ya rumus epsilon a ini, karena kita bicara sistem yang isinya ada 3 persamaan dan ada 3 variabel yang tidak diketahui, maka epsilon a nya bisa kita pisah ya. Jadi ini epsilon a untuk variabel yang pertama ya. Masih ingat tadi solusi baru dikurangi solusi yang lama dibagi solusi yang baru gitu ya. Dan dikali 100% hasilnya 12,5%. Nah, begitupun untuk X2 dan X3 bisa dihitung. Ini adalah epsilon A-nya 11,8% untuk X2 dan untuk X3 0,076%. Oke. Gitu. Kapan berhentinya? Ya, tadi kita bisa tentukan epsilon S-nya, toleransi errornya. Jika 12,5 ini dianggap belum cukup, ya kita lakukan terus sampai iterasi 3, 4 dan seterusnya. Gitu ya, sampai misalnya semua solusinya itu di bawah sekian persen, gitu ya. Oke. Nah, ini sebagai pengantar menuju ke Jacobi, metode berikutnya ya. Ketika setiap nilai X yang baru itu dihitung ya untuk metode Gauss-Seidel, maka kita langsung menggunakannya untuk persamaan berikutnya gitu ya. Prinsip dari metode Gauss-Seidel itu ketika setiap kali kita menemukan nilai X yang baru, maka kita langsung menggunakannya ke persamaan berikutnya. Tadi misalnya langkah pertama kita dapetin X1 dulu ya. Si nilai X1 itu langsung digunakan ketika mencari X2 gitu ya. Enggak menggunakan X1 yang lama gitu ya, langsung digunakan. Nah, itu. Nah, ini use in the next equation to determine untuk menentukan nilai X yang lain. Oleh karena itu,
Jika solusinya itu konvergen, maka estimasi terbaiknya itu akan diperoleh, gitu ya. Nah ini sebagai pendekatan yang alternatif ya, ada yang disebut dengan iterasi Jacobi iteration. Ya. Kalau metode Jacobi atau iterasi Jacobi ini, dia menggunakan cara yang berbeda. Ya. Nah katanya kita tidak menggunakan X yang terakhir untuk menyelesaikan persamaan berikutnya, tapi menggunakan X sebelumnya, gitu aja bedanya. Jadi tadi ya, ketika kita mencari X1, X2 dan X3 nya kan masih 0 ya. Nah kalau dalam iterasi Jacobi ya, ketika kita mencari X2, X1 dan X3 nya masih 0 gitu. X1 nya itu dipakainya nanti di iterasi berikutnya, gitu aja bedanya gitu. Jadi perbedaan antara iterasi Jacobi dengan Gauss-Seidel itu di situ ya. Oke, ini perbedaannya itu terlihat dalam gambar ini katanya. Coba kita lihat ya. Ini adalah perbandingan antara Gauss-Seidel sama iterasi Jacobi ya. Yang sebelah kiri itu adalah Gauss-Seidel, yang sebelah kanan itu yang Jacobi ya. Kita lihat dulu yang Gauss-Seidel ya. Yang pertama kita cari X1, kemudian X1 yang kita dapatkan langsung disubstitusikan ke persamaan berikutnya untuk mendapat X2 kan gitu ya. X2 yang kita dapatkan langsung disubstitusikan ke persamaan berikutnya untuk mendapatkan X3 kan gitu ya. Nanti di iterasi yang kedua, X3 yang tadi kita gunakan untuk mencari X1 yang baru. Terus gitu ya sampai iterasinya berlanjut. Nah, sekarang kita lihat bagaimana yang iterasi Jacobi. Nah, ketika iterasi Jacobi di sini kan nggak ada panah-panahan ya. Jadi X1 kita hitung ini, berarti X2 dan X3-nya masih 0 ya. Terus kita hitung X2, X1 dan X3-nya masih 0. Gitu. Kita hitung X3, X1 dan X2-nya masih 0. Kapan kita menggunakan nilai X yang baru itu? Ketika di iterasi berikutnya. Nah, lihat sini ada panah ya. Ini dikotakin, panahnya digunakan ke iterasi berikutnya, ya. Jadi ketika kita menghitung X1 yang baru, kita gunakan X2 dan X3 yang baru. Gitu. X2 gunakan X1 dan X3 yang baru. Nah, itu bedanya ya. Bedanya antara iterasi Jacobi sama Gauss-Seidel. Dan kedua metode ini kan agak berbeda dengan metode sebelumnya ya, yang apa? Dekomposisi LU itu masih agak mirip dengan eliminasi Gauss ya. Iya kan, ada eliminasi maju, eliminasi mundur gitu ya. Masih agak mirip lah. Nah, yang hari ini kita pelajari cukup berbeda karena apa? Kenapa disebut metode iterasi? Karena iterasi 1 nanti diperbaiki lagi di iterasi kedua dan seterusnya. Mirip dengan metode-metode yang kita pelajari waktu mencari akar dari persamaan ya waktu itu. Jadi semakin kita nambah iterasi semakin bagus hasilnya, gitu ya. Oke. Udah cukup, udah sama contohnya dan metodenya tadi sudah dibahas. Tinggal latihan. Ada yang mau nanya dulu? Hah? Tapi itu kalau misal hasilnya otomatis sama atau berbeda kemungkinannya? Dengan yang metode sebelumnya yang kita pelajari, gitu ya. Oke. Pertanyaan yang menarik. Apakah hasilnya pasti sama? Sebenarnya gini, kalau kita lihat metode-metode sebelumnya itu kan nggak ada istilah iterasi ya. Yang ada itu kita mendekomposisi, misalnya dekomposisi LU ya, kita mendekomposisi jadi L dan U ya, kemudian eliminasi maju dan eliminasi mundur gitu ya. Dan solusi yang didapat itulah solusi solusi yang sebenarnya
Dalam artian sebenarnya kuliah ini kan metode numerik ya. Metode numerik itu sebenarnya lebih ke metode untuk aproksimasi ya, untuk hampiran. Di saat solusi analitik itu sulit kita gunakan, gitu ya. Sama halnya ketika kita bahas turunan numerik ya, integrasi numerik gitu kan, ataupun metode pencarian akar persamaan, itu kan digunakan ketika metode analitiknya itu sulit untuk kita dapetin, gitu ya. Nah, yang dipelajari di aljabar linear seperti eliminasi Gauss itu sebenarnya bisa kita sebut metode eksak, metode analitik sebenarnya ya. Karena langsung kita dapatkan solusi eksaknya, solusi yang sebenarnya, gitu ya. Terus kenapa metode dekomposisi LU itu kita bahas di metode numerik, gitu ya, bukan metode analitik gitu ya, tanda petiknya, ya kan? Karena di situ sebenarnya dianggap metode numeriknya karena ada pembagian aja sebenarnya. Kan kalau ada pembagian pasti ada digit desimalnya ya. Dan kalau ada digit desimalnya pasti ada pembulatan di situ. Yang namanya pembulatan itu bukan nilai yang sebenarnya, gitu kan? Karena hasil pembulatan. Gitu aja sebenarnya. Nah, yang ini agak berbeda pendekatannya dengan metode-metode metode sebelumnya, ya. Dimana metode ini tuh mulai dari tebakan awal ya, tadi 0 semuanya, kemudian di iterasi 1 diperbaiki, iterasi 2 diperbaiki. Jadi sangat bergantung pada ya tadi ya, ada epsilon s ya. Seberapa banyak iterasi, semakin banyak iterasi yang kita lakukan, hasilnya akan semakin akurat gitu. Jadi apakah hasilnya akan sama? Kalau sama persis sih pasti mungkin enggak sama ya. Dalam artian itu sangat bergantung pada iterasi yang kita lakukan, gitu ya. Jadi, tapi semuanya mengarah ya, kalau konvergen ya semuanya mengarah pada satu titik yang sama, yaitu solusi yang sebenarnya. Gitu mungkin Heni. Mungkin semoga menjawab. Ada lagi pertanyaan yang lain? Oke.